maju, Jepang maju, Opa nggak mundur. Cucunya bilang, hebat banget Opa, kenapa Opa nggak mundur? Jurang di belakang. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, yang lalu biar berlalu. Amin. Apapun yang ada di masa lalu kita, pastikan apa? Cukup jadikan pelajaran, saudara. Saya suka satu kalimat, itu sudahlah masa lalu. Shalom bapak-bapak. Masa lalu biarlah masa lalu. Amin. Sekalipun itu adalah mantan terindah. Iya, mantan aku itu Pak Bodoh Pak, nggak secerewet istriku sekarang ya. Saya mau bilang buat bapak-bapak, wanita itu tidak cerewet karena belum jadi istri. Kalau dia sudah jadi istri, semua wanita akan cerewet pada waktunya. Betul para wanita? Betul. Tuh. Sudah kodratnya. Iya. Hari minggu kemarin saya juga bahas. Saya mau bilang buat para wanita juga, shalom para wanita. Shalom. Sekalipun mantanmu itu royal, dimana kau minta beli cilok, dia beliin sama abang-abangnya. Saya mau bilang ya, kalau sudah menikah pastilah berbeda. Karena semua itu bagi laki-laki ada yang namanya masa promosi. Betul para pria? Oh, banyak laki-laki nggak berani mau jawab, aku tidur di luar. Saya mau bilang, semuanya itu saudara ada masalah. Intinya apa? Lupakan. Sekali lagi, banyak orang dunia tahu ini filosofi ini bagus sekali. Intinya, yuk, hari ini kita akan meninggalkan tahun 2025 dengan segala hal yang mungkin pernah terjadi, hal yang buruk kah, hal yang baik kah. Jadikanlah itu sebagai pelajaran, saudara. Bukan dilupakan juga, jadikan pelajaran. Makanya ibarat mobil spion kecil untuk kita lihat ke belakang. Jangan juga kita tidak belajar daripadanya. Sudah tahu dan sering disakiti, para wanita bilang disakiti. Masih aja, aku pengen bad boy Pak Pendeta. Aku pengen cari yang bad boy. Aku pengen yang adrenalin ya. Gak usah, cari anak Tuhan, amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, belajar dari masa lalu dan pastikan apa? Masuk di tahun yang baru dengan hikmat yang baru. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Jangan meningkatkan diri di sana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Masuk tahun yang baru untuk memulai dengan baik. Pastikan apa saudara? Jangan mencobai Tuhan, tetapi persiapkan semuanya dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan saudara. Karena saya mau bilang kadang-kadang ada banyak anak Tuhan gak bisa membedakan mana beriman, mana mencobai Tuhan. Siapa itu? Bisa membedakan mana iman, mana mencobai Tuhan. Dan ada banyak fenomena hari-hari. Kalau saudara suka baca penelitian atau bicara tentang survei keuangan hari-hari, saudara, ada banyak fenomena Gen Z. Ya, yang buat listrik itu. Nah, 15 juta. Ada masalah dikit di kantor, healing ke Bali. Ada tantangan dikit, healing ke Singapura. Jadi pengeluaran bulanan itu bisa sampai 15 juta, padahal penghasilan mereka 5 juta. Dan ketika ditanya, terus 10 jutanya gimana? Biar Tuhan yang siapkan. Saya mau bilang saudara, itu bukan beriman, itu mencoba itu. Karena Tuhan sudah kasih kita hikmat, makanya butuh yang namanya persiapan. Sama-sama bilang sama saya, persiapan. Persiapan. Mau saudara ingat ketika Yusuf Tuhan percayakan untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memimpin Mesir saudara, untuk menghadapi 7 masa kelimpahan dan 7 masa kesukaran saudara. Yang menarik adalah Yusuf benar-benar mempersiapkan semuanya dengan baik. Dia tahu Tuhan menyertai dia tahu Tuhan ada dalam kepemimpinannya, tetapi yang menarik dia persiapkan semua dengan baik. Dia cari tahu, dia keliling saudara, dia cari bicara tentang sumber daya apa yang bisa dikembangkan, kemudian nanti akan ditabung di mana, lumbung-lumbung mana yang dipakai dan lain sebagainya, supaya nanti ketika akhirnya lewatin masa kekeringan dia tidak kekurangan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru, ada banyak prediksi 2026 tahun sulit, ada banyak prediksi 2026 tahun yang berat, ada banyak prediksi 2026 adalah tahun bertahan. Saya banyak ketemu beberapa, tidak, saya
Saya manggung, nggak apa-apa, santai dikit ya, jangan stres-stres dikit ya. Saya manggung di satu tempat, saudara, penyanyinya, saya pendetanya, ada 2 penyanyi. Pas ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata tahun berapa dia lahir ya? 2010. Ngobrol-ngobrol, 2010. Udah brewokan, tulisan, udah kayak Matalan. Iya, saya ketemu sama dia, ngobrol sama dia, kerasa kayak punya utang gitu. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo persiapkan semua dengan baik, amin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun yang baru nanti, tapi pastikan apa, selalu persiapkan dengan baik, rencanakan semua dengan baik. Pastikan apa, melangkah dengan iman bukan berarti